Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 12 TBSM SMK Negeri 2 Pandeglang yang saya banggakan, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, walaupun pembelajaran pada saat ini dilakukan secara daring, tetapi saya berharap kalian semua dapat menyimak dan memahami materi dari pembahasan pada kali ini. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur, Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 beserta dengan hadis terkait. Alangkah baiknya sebelum mulai menyimak video pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran dari materi pada kali ini yakni diharapkan untuk terbiasa membaca dan memahami kandungan Al-Quran dengan meyakini bahwa agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukurnya, dan tujuan pembelajaran pada kali ini juga kita diharapkan untuk mampu membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian kita mampu menghafalkan serta menganalisis dan mengevaluasi makna dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Bumi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua sebagai manusia di muka bumi ini. Tetapi meskipun begitu, hanya sedikit dari kita yang menyadari dan mensyukuri nikmat dan karunia tersebut. Padahal jika kita sadari apa yang ada dalam diri kita, niscaya kita sangatlah begitu kaya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dari semua nikmat dan anugerah yang Allah berikan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta manusia berterima kasih dengan cara menyembahnya dan mematuhi segala ajarannya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya bukanlah untuk kepentingan Allah semata, melainkan untuk kepentingan kita sendiri sebagai manusia. Bagi kita yang taat beribadah dan bersyukur, maka Allah telah menyiapkan surga untuk kita. Dan bagi siapa saja yang mengingkari atas nikmat Allah, Allah pun telah menyiapkan neraka sebagai konsekuensi dari perbuatannya selama di dunia. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bacaan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya,
Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 13-14. Selanjutnya, hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Pada lafal qola, terdapat hukum bacaan mad tabi'i, karena fathah diikuti oleh huruf alif. Selanjutnya, ada lafal luqmanu dan lafal libnihi, itu dibaca qalqalah sugro, karena huruf qaf dan huruf ba bertanda sukun yang berada di tengah kata. Pada lafal ya'izuhu ya bunayya, terdapat hukum bacaan mad silah qasirah, karena huruf ha domir berharokat didahului oleh huruf berharokat dan diikuti oleh huruf selain hamzah. Selanjutnya ada la zulmun azim. Terdapat hukum bacaan mad arid lisukun, karena mad tabi'i dibaca waqaf di akhir kalimat. Selanjutnya ada lafal wahnan ala. Terdapat hukum bacaan izhar halki, karena huruf yang berharokat tanwin diikuti oleh huruf ain. Selanjutnya penjelasan ayat 13 dan 14 Quran Surat Luqman. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat yang pertama adalah untuk menyembah Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang terbesar. Kemudian, nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi, pada ayat ini, selain kita diperintahkan untuk menyembah Allah, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam hal berbuat baik kepada orang tua, seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan seorang ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, banyak hadis yang telah diriwayatkan, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله رواه البخاري. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi,
Kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis tersebut, kita menemukan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan seorang ibu. Bahkan, seakan-akan jasa seorang ibu itu berlipat 3 dibandingkan dengan ayah. Dalam hadis lain yang sangat populer juga terdapat penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu semua adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tentang pentingnya berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu. Jadi, berterima kasih kepada manusia, termasuk kepada orang tua, merupakan bagian dari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain adalah dengan menjalankan perintahnya baik dalam bentuk ibadah ritual seperti sholat maupun dalam bentuk ibadah umum seperti menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, ibadah itu merupakan suatu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min laili hatta tatafattaru qadamahu faqalat Aisyah lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma qaddama min dambika wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna 'abdan shakura falamma kathura lahumhu shalla jalisan fa idza arada an yarka'a qama faqara'a thumma raka'a rawahul Bukhari. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Anda melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah saja yang sudah ditanggung dan dijamin terbebas dari segala dosa, ternyata lebih rajin dan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Beliau begitu tekun dan khusyuk beribadah dengan mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang telah Allah berikan. Beliau ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa jikalau semua usia kita dihabiskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, maka rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita tidak akan pernah terbayar oleh kita, karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlampau banyak dan tidak akan terhitung oleh siapapun. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus banyak-banyak beribadah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baiklah adik-adik, kita cukupkan untuk pertemuan pada kali ini. Tetap semangat dan teruslah belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kalian dalam menyerap ilmu dan mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.